Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Pujianto, dan di video ini saya akan bahas tentang penghasilan YouTuber pemula untuk 1000 view ya. Dan ini tentunya untuk penghasilan yang diperoleh dari iklan yang sudah tergabung dalam YouTube Partner Program, karena kita tahu ada banyak sumber penghasilan dari YouTube sebenarnya, tapi yang akan saya bahas di sini adalah penghasilan yang berasal dari iklan. Nah teman-teman, saya akan tunjukkan 3 data dari konten saya di channel ini ya, yang masing-masing punya nilai RPM dan juga nilai CPM yang berbeda. Nah, tujuannya adalah agar teman-teman nanti tidak berpatokan bahwa untuk penghasilan seorang YouTuber itu, misalnya untuk 1000 view itu pasti segitu, atau sudah mencapai berapa subscriber, pasti gajinya segitu gitu ya. Dan itu nggak pasti ya teman-teman ya. Jadi tentu saja ini akan berbeda-beda. Jadi yang akan kita pelajari adalah apa saja yang mempengaruhi nilai CPM ini. Bisa naik, bisa turun gitu ya. Siapa sebenarnya yang membuat CPM naik, yang membuatnya turun. Jadi walaupun view-nya sama, walaupun subscriber-nya sama, setiap channel akan memiliki penghasilan yang berbeda-beda. Nah, jadi faktor pertama yang membuat penghasilan setiap konten atau setiap channel itu berbeda-beda walaupun view-nya sama ya. Jadi adalah untuk jenis iklan yang tampil nih teman-teman. Jadi kan di YouTube ini ada beberapa jenis iklan ya. Kita lihat di sini ada jenis iklan. Yang pertama ada iklan display, iklan overlay, iklan kartu bersponsor, kemudian ada iklan video yang dapat dilewati, serta iklan video yang tidak dapat dilewati. Dan kalau videonya lebih dari 8 menit ya, ini ada tambahan yaitu ada iklan mid-roll, iklan yang diputar di tengah-tengah konten kita. Nah, masing-masing jenis iklan ini tentu harganya akan berbeda-beda ya biayanya untuk pemasang iklan, sehingga pendapatan yang kita dapatkan pun akan berbeda-beda, tergantung dari jenis iklan yang tampil di konten kita. Oke, sekarang kita lihat untuk konten saya yang pertama ini yang berkaitan dengan cara pasang iklan di Google Ads. Konten ini memiliki RPM 51.000, kemudian CPM-nya Rp80.355, teman-teman ya. Dan ini untuk teman-teman yang mungkin belum paham tentang RPM dan juga CPM ya. Jadi RPM ini adalah pendapatan yang kita terima atau revenue per mile, pendapatan per 1000 tayangan. Jadi kalau ada iklan yang tampil 1000 kali di konten ini, saya mendapatkan Rp51.000. Nah, CPM ini adalah biaya yang dibayarkan oleh pengiklan. Jadi dalam hal ini kan ada 3 pihak yang saling berkaitan ya teman-teman. Jadi yang pertama adalah pemasang iklan atau advertiser, baik itu perusahaan maupun perorangan yang ingin memasang iklannya. Kemudian ada YouTube ya sebagai pemilik platform, dan kita sebagai content creator. Jadi alurnya nanti pemasang iklan akan membayarkan sejumlah uang ya, yaitu senilai Rp80.000 untuk 1000 tampilan. Nah, kemudian kita akan mendapatkan bagiannya Rp51.000. Ya, bagian yang kita dapatkan ini adalah disebut dengan RPM atau revenue per mile. Nah, tentang bagian kita ini tertuang dalam perjanjian ya. Di YouTube Partner Program ini kita akan lihat di sini ada perjanjian, kemudian tentang perjanjian YouTube Partner Program. Jadi di sini untuk monetisasi ya. Nah, di sini tertuang ya untuk penghasilan dari iklan ya. YouTube akan membayar 55% ya dari yang dibayarkan oleh pengiklan, dan kemudian yang 45%-nya untuk YouTube ya. Jadi itu kenapa CPM dan juga RPM ini berbeda, dan CPM ini lebih besar daripada RPM. Kemudian akan kita lihat lagi untuk jenis konten yang lainnya. Ini kan konten saya yang tentang pasang iklan ya. RPM-nya 51.000. Dan ini ada konten yang lain, cara pasang iklan di Facebook ya. Saya mendapatkan RPM 35.000, kemudian juga CPM-nya 53.000. Serta ada satu lagi, yaitu untuk konten tutorial, mendapatkan RPM-nya cuma 13.000 dan CPM-nya 21.000. Nah, itulah kenapa setiap konten nilainya berbeda-beda, karena iklan yang tampil juga beda-beda ya. Jadi jenis iklannya, kemudian produk yang diiklankan, kan masing-masing produk juga punya kemampuan untuk membayar iklan yang berbeda-beda. Oke, lalu siapa sih sebenarnya yang menentukan nilai CPM ya? Kenapa bisa naik, kenapa bisa turun ya? Apakah dari YouTube sendiri, atau dari pengiklan, atau dari mana? Nah, sekarang akan saya jelaskan ya bagaimana nilai CPM itu bisa berbeda-beda, bisa naik, bisa turun, bahkan di setiap negara juga akan berbeda-beda. Jadi misalnya saya akan posisikan diri, saya sebagai pengiklan nih teman-teman ya. Misalnya saya akan membuat iklan baru. Jadi untuk masang iklan di YouTube itu melalui Google Ads ya. Misalnya saya akan buat kampanye baru. Di sini saya buat kampanye baru. Kemudian setelah tampil seperti ini, saya akan buat kampanye tanpa panduan sasaran, dan saya akan pilih iklannya yaitu iklan video yang nanti akan tampil di YouTube ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, disinilah teman-teman ya, seorang pengiklan yang akan memasang iklan di YouTube itu akan mengatur biaya iklannya.
Ya, pertama di sini bisa masukkan nama kampanye dan lain-lain ya. Dan jumlah anggarannya dia akan menyeting berapa untuk perharinya. Dan yang penting di sini pengiklan bisa mengatur nilai bidding ya, atau nilai tawaran untuk setiap tayangan iklannya di YouTube. Nah, di sini pengiklan bisa memasukkan misalnya Rp100 gitu ya. Nah, jadi setiap kali iklannya tampil atau muncul di konten atau di YouTube ya, pengiklan ini akan membayar Rp100 per view ya. Jadi kalau ada 1000 view maka 100.000. Nah, kenapa nilainya ini bisa berbeda-beda, nanti bisa naik bisa turun ya. Jadi ilustrasinya begini, misalnya ada 3 produk sejenis ya, misalnya produk HP yang pasang iklan, ada HP Oppo, kemudian ada Xiaomi, ada Vivo ya. Dan si Oppo misalnya memasang iklan per view-nya Rp100 untuk per view-nya. Kemudian si Vivo memasangnya mungkin Rp70 gitu ya. Kemudian Xiaomi-nya memasangnya Rp50. Nah, nanti ketiga brand ini akan bersaing untuk tampil di konten yang cocok untuk ditampil iklan ini. Nah, jadi begitu cara kerja bidding ya, atau penawaran. Jadi yang menawarkan paling tinggi di sini Oppo misalnya, maka akan tampil di konten yang sesuai. Nah, sedangkan untuk Vivo dan juga Xiaomi nanti nggak tampil dulu. Nah, kemudian nanti si Vivo dan Xiaomi ini kan mengevaluasi iklannya ya. Kenapa iklannya nggak tampil, kenapa iklannya nggak mendapatkan konversi ya. Nah, akhirnya dia riset kata kunci, kemudian melihat ternyata untuk tawaran tertinggi yang ditawarkan oleh Oppo tadi adalah per view-nya Rp100. Nah, maka bisa jadi si Xiaomi atau si Vivo ini menaikkan nilai biddingnya. Misalnya dia membuat Rp200. Nah, oleh karena itu nanti yang tampil saat ada konten yang sesuai, yang tampil adalah yang punya bidding lebih tinggi, yaitu yang Rp200. Nah, Vivo sudah menyetingnya Rp200, kemudian di situ akan tampil duluan. Dan si Oppo ini akan tenggelam. Nah, karena itu misalnya nanti yang tampil si piliknya Vivo ya, yang setting biddingnya Rp200. Maka nanti CPM di konten kita itu bisa Rp200.000 ya. Karena Rp200 per view, kalau 1000 view kan berarti Rp200.000 ya. Nah, kemudian kalau berikutnya si Xiaomi juga melihat persaingan ini dan dia menaikkan lagi, bisa jadi dia settingnya 500 ya atau 300. Maka itu akan naik lagi CPM-nya. Nah, jadi sebenarnya CPM ini sangat tergantung dengan kemampuan para perusahaan atau pengiklan dalam mengeluarkan budget iklannya ya. Oleh karena itu misalnya di Indonesia itu kemampuan para pengiklan nggak terlalu besar ya. Jadi ya masih kalah dengan CPM yang ada di luar negeri, misalnya di Amerika Serikat gitu ya. Itu kan perusahaan mengeluarkan budget iklannya mungkin besar-besar, sehingga nilai CPM di sana akan besar-besar dan penghasilan atau RPM untuk para konten kreatornya juga akan besar-besar. Oke, jadi begitu ya teman-teman ilustrasinya, bagaimana nilai CPM itu bisa naik bisa turun, itu tergantung dari para pengiklan untuk mengatur bidding iklannya. Ketika persaingan semakin ketat, kemudian perusahaan-perusahaan itu punya budget yang tinggi, tentu CPM-nya juga akan tinggi. Tapi sebaliknya untuk konten-konten yang mungkin cocok dipasangi dengan iklan-iklan yang produk-produk murahan, yang budgetnya nggak tinggi ya, maka konten-konten tersebut juga akan mendapatkan iklan-iklan dengan CPM yang murah. Oke, jadi yang menentukan nilai CPM ini naik atau turun itu bukan YouTube ya, tapi daripada pengiklan ya, dan juga persaingan dalam periklan untuk produk yang sejenis. Oke teman-teman, semoga bisa dipahami ya. Jadi nilai RPM atau penghasilan kita sebagai konten kreator itu nggak ada yang sama. Walaupun kontennya jenisnya sama, tapi RPM yang didapatkan juga pasti akan berbeda-beda. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dan semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton sampai di sini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.